Halo semua, hari ini kita akan mewawancarai salah satu dosen SMIPA, itu dosen agama. Sebelumnya mari kita kenalan dulu nggak sih sama bapaknya? Baik Pak, boleh perkenalkan diri? Baik, nama saya Muhammad Asudi, ngajar di SMIPA, mata kuliah agama Islam. Halo semuanya. Sebelumnya saya mau tanya nih Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang toleransi di SMIPA sendiri? Ya, pertama kita harus tahu dulu, pahami dulu makna toleransi. Artinya apa? Pertama, apapun suku, agama yang ada di FIPA, kita harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, selama saya melihat dan mengajar di FIPA kurang lebih 1 semester ini, saya lihat kerukunan antar beragama, suku, ras itu terjaga di sini. Kenapa? Karena ketentraman dari antar mahasiswanya tumbuh satu dengan yang lainnya. Maka toleransi di kampus ini sudah diterapkan dan dijunjung tinggi. Dan saya berharap itu semua harus dipertahankan sampai kita ada di sini. Mudah-mudahan adik kelas kita juga akan melanjutkan. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana cara Bapak itu menunjukkan sikap toleransi di luar sana? Pertama, sikap kita adalah kita tunjukkan jati diri kita sebagai muslim dulu. Itu yang paling penting. Nah, muslim itu kalau Nabi Muhammad kan katakan Allah dalam Al-Quran wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus memberikan rahmat, kasih sayang, cinta, damai kepada seluruh semesta alam. Tidak hanya kepada orang muslim, tidak hanya kepada orang Arab, tapi semua alam. Apa dia? Yang ada di alam ini, Nabi Muhammad memberikan kasih sayang, rahmatnya. Jadi sikap kita apa? Ya tiru Nabi Muhammad. Bagaimana cara Nabi Muhammad yang memberikan sikap teladan kepada siapapun. Tidak hanya kepada orang Arab, tidak hanya kepada orang Islam, tapi kepada orang yang berbeda keyakinan. Nah, kalau di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui, maka kita tunjukkan sikap toleransi kita kepada agama lain selama tidak bertentangan dengan kita. Contohnya apa? Contohnya ketika ada saudara kita yang merayakan Natal, maka kita hargai tanpa sedikit pun mengganggu aktivitas Natal mereka. Begitu juga dengan teman-teman kita yang mengadakan acara Imlek, maka kita hargai tanpa kita mengganggu, merusak acara Imlek mereka. Begitu juga sebaliknya, mereka yang berbeda keyakinan dengan Islam, ketika kita mengadakan acara-acara keagamaan Islam, maka juga mereka menghargai kegiatan-kegiatan kita. Nah, itu salah satu bentuk toleransi. Kalau ini diciptakan, maka insya Allah kerukunan toleransi antar kita itu semakin kuat. Oke, baik. Bagaimana kalau misalnya Bapak lihat orang yang tidak memiliki sikap toleransi kepada kita, apa sikap Bapak kepada mereka? Ya, pertama, kalau seandainya melakukan sesuatu yang lebih mengarah kepada pidana, maka sikap kita di kampus ini kan sudah ada namanya satgas, maka kita sudah lapor kepada dia. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sebagai muslim misalnya melakukan aktivitas ibadah di Jumat, lalu dia nggak toleransi, lalu dia ngacak-ngacak misalnya, mengganggu aktivitas sholat Jumat kita, maka kita berhak melaporkan kepada satgas, atau juga berhak melaporkan kepada yang lebih di atas lagi. Apa dia? Ya, kepolisian. Kenapa? Karena sudah mengganggu ketentraman beribadah orang, dan itu ada undang-undangnya. Ketika ada orang yang mengganggu ketentraman ibadah seseorang, itu ada aturan hukumnya. Nah, tapi kalau seandainya hanya membuli segala macam, ya langkah kita awalnya kalau bisa kita nasihati. Kalau bisa kita berikan dia pelajaran yang baik, maka kita berikan pelajaran yang baik. Kenapa? Karena bagi kita mereka ini mungkin awam. Maka kalau mereka awam, maka salah satu cara kita adalah kita ajarkan, kita berikan pendidikan yang baik kepada mereka. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai wawancara kepada dosen agama Islam. Semoga apa yang kita dapat tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Sukses selalu ya buat semua, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Jadi saya di sini untuk mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Riau, khususnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Sebelumnya boleh perkenalkan, nama saya Wahyu Haji Saputra dari jurusan Kimia di Universitas Riau angkatan 2023. bagaimana pandangan abang tentang toleransi? Ini dari bagian namanya dulu, bagian pengertian atau Jadi kalau
toleransi itu ya adalah suatu kondisi mungkin di mana terdapatnya perbedaan di antara kita. Misalnya kita di lingkungan FIPA aja kita berasal dari daerah yang berbeda, berasal dari suku yang berbeda, bahkan ada yang agama yang berbeda juga, namun kita saling menghargai. Nah, itulah toleransi. Jadi kita menghargai adanya perbedaan di antara kita dan tidak menjadikan hal tersebut buat kita terpecah belah, tapi kita malah bersatu. Itulah toleransi. Toleransi itu udah diterapkan di Untuk toleransi diterapkan itu ya mungkin nggak bisa disampaikan satu persatu. Mungkin saya melihat di sudut pandang mahasiswa lah, dan kegiatan mahasiswa. Mungkin beberapa kegiatan mahasiswa itu masih belum menerapkan adanya toleransi, karena di beberapa kegiatan itu yang menurut saya urgent sekali untuk dilakukan, namun dilakukan itu di hari Minggu, di mana mungkin saudara-saudara kita yang non-muslim itu kan mereka ada yang mengadakan ibadah gitu, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat mereka laksanakan dan mereka tidak bisa melakukan kegiatan itu, padahal kegiatan itu ya menurut saya penting gitu. Jadi mungkin itulah toleransi masih kurang di bagian itu, dan kita mungkin ada beberapa misalnya kayak orang sholat tapi masih ada yang juga yang main bola atau yang hal-hal lain seperti itu tuh masih kurang toleransi lah menurut saya. bagaimana abang Cara menyikapi ya, mungkin saya nggak bisa terlalu banyak gitu buat mengingatkan yang lain, namun mungkin jika ada beberapa cara yang bisa diterapkan agar setiap mahasiswa itu memiliki sikap toleransi. Yang pertama itu mungkin kita saling mengingatkan lah bagaimana kita cara menghargai setiap perbedaan yang ada gitu. Kita menghargai setiap perbedaan yang ada, kita tidak membeda-bedakan sikap kita baik yang dengan mahasiswa yang sama muslim ataupun yang berbeda agama gitu. Kemudian juga mungkin seperti yang kita tahu, kita mahasiswa banyak mengadakan kegiatan di hari-hari yang sakral gitu, bahkan mungkin di hari yang harus libur kita malah mengadakan kegiatan gitu. Jadi mungkin kegiatan itu lebih kasih waktu tuh, kasih waktu orang libur gitu, kasih waktu orang yang ibadah gitu. Dan juga mungkin apalagi ya, memiliki rasa saling menghargai lah, kita mengingatkan teman-teman kita yang lain buat memiliki rasa menghargai gitu. Jadi kita menghargai setiap perbedaan yang ada tanpa harus memperlakukan orang berbeda-beda, karena adanya perbedaan ras, suku, agama gitu. Karena justru dengan perbedaan itu kita harus semakin bersatu. Mungkin itu sih. Ya. sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama salah satu mahasiswa FIPA jurusan Kimia angkatan 2024 bernama. Perkenalkan, nama saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan Kimia dan angkatan 2020. Oke, baiklah. Jadi apa pandanganmu tentang toleransi? Toleransi itu kan berarti kita antar umat beragama tuh saling menghargai agamanya masing-masing. Jadi menurut jadi apakah di Fakultas FIPA ini sendiri, terutama di jurusan Kimia, toleransi itu apakah sudah diterapkan? Untuk di kampus ini kemungkinan kayaknya belum 100% toleransi itu dijalankan, karena mungkin masih ada lah 50%-nya tidak menjalankan toleransi, karena masih banyak juga yang tidak menghargai agama orang lain. Jadi menurut jadi kalau misalnya ada orang yang tidak bertoleransi pada salah satu agama, itu bagaimana? Sepertinya perlu disiplin lagi sih sebenarnya, perlu dikasih pendidikan lagi kayak apa itu sebenarnya agama, dan pastinya harus bisa dong, karena kita juga sesama manusia saling hubungan. Pastinya kita juga butuh toleransi agar silaturahmi tetap terjaga sama antar umat beragama. Baik, jadi terima kasih atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini ingin mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Riau. Perkenalkan, Abang Muhammad Fadil dari jurusan Kimia angkatan 20. Saya mau nanya, menurut pandangan Abang, toleransi itu
manusia hidup berdampingan, dimana kita sebagai manusia itu pasti memiliki perbedaan ras, agama, budaya. Tapi dengan perbedaan itu kita masih bisa hidup bersama-sama dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Kalau menurut abang sendiri, mungkin kita lihat saja dari perkuliahan, di mana kita sebagai mahasiswa itu ada banyak suku dan agama dan ras, tapi kita sebagai mahasiswa kimia bisa sama-sama hidup dalam suatu lingkungan kimia, di mana kita bisa bersama dalam suatu seperti praktikum dalam sebuah kelompok, kita bisa bersama. Jadi menurut abang sendiri, toleransi itu sudah terjalin di masyarakat, khususnya di perkuliahan. Nah bang, kalau misalnya nih ada orang yang nggak memiliki sifat toleransi dan nggak pandang bang, gimana? Mungkin sejauh ini abang tengok sebenarnya ada mungkin orang-orang yang masih kurang dalam toleransinya, tapi mungkin sebagai kita selaku mahasiswa mungkin bisa mengajak dengan merangkul atau mengingatkan juga, karena sikap toleransi ini tuh juga sesuai dengan kita Indonesia, di mana punya bermacam suku ras dan agama. Jadi kita harus bagaimana caranya mengajak orang tersebut bisa bertoleransi, mau sesama masyarakat atau sesama mahasiswa. Baik, terima kasih ya bang atas jawabannya dan waktunya. Ya, sekian wawancara pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya di sini untuk mewawancarai salah satu mahasiswa di Universitas Riau, khususnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Perkenalkan, nama kakak Ferlina Arfinda atau biasa dipanggil Rene. Saya dari kimia angkatan 2022. Kalau menurut saya sendiri, toleransi itu sikap saling menerima dan menghargai adanya perbedaan. Jadi kan kita setiap manusia itu punya perbedaan dan tidak saling sama. Tapi dengan adanya sikap toleransi kita bisa menghargai dan menerima adanya perbedaan tersebut. Menurut Kakak, toleransi itu sudah diterapkan? Kalau yang saya rasakan sendiri ya di pertemanan saya dan teman-teman saya, itu saya sudah merasakan adanya toleransi karena saya sendiri menerima saya hidup agama saya menyatakan di antara kalangan kita, dan saya merasakan teman-teman saya itu begitu toleransi dan mereka menghargai adanya perbedaan, mereka nggak diskriminasi atau segala macam. Jadi di lingkungan saya toleransi itu sudah diterapkan. Kalau misalnya itu teman saya atau yang saya kenal, sebisa mungkin saya akan menegur dia atau mungkin memberitahunya untuk saling menghargai adanya perbedaan, karena kan seperti yang kita tahu perbedaan itu juga indah kan, nggak selamanya perbedaan itu. Sekian dari wawancara kami, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Riau. Sebelumnya bisa perkenalkan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizka Melani dari Prodi Kimia. Oke, baik Nanda. Nah Nanda, aku mau nanya nih, menurut Nanda toleransi itu apa sih? Toleransi itu gimana sikap kita tuh saling menghargai, tidak membeda-bedakan satu sama lain juga, saling toleran, menghargai, tidak membeda-bedakan, dan ya tidak membedakan hal itulah, mau dia dari agama apa, ras apa, suku apa. Oke, baik. Nah menurut Nanda nih, di lingkungan kita tuh ada nggak, maksudnya di lingkungan kita nih toleransi itu sudah diterapin belum? Kalau menurut aku sendiri ya, dalam kelas kita juga kan terdiri dari berbagai agama gitu, kan cuma satu agama aja. Menurutku tuh sudah terlaksanakan lah, di mana kita tuh saling bergaul tanpa membedakan hal itu. Toleransi juga nggak agama doang ya kan. Terus kita kalau misalnya ada jadwal pertemuan angkatan juga kita mengingin yang mereka misalnya ada jadwal kelas agama dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah semisalnya nih di lingkungan kampus kita nih, ada orang yang nggak memiliki sifat toleransi atau intoleran, itu tanggapan Anda seperti apa? Kalau menurut aku, toleransi itu penting, dan gimana pendapat aku tentang orang itu sebenarnya kesadaran diri aja lagi sih. Soalnya kita kan hidup bermasyarakat ini juga nggak sendiri kan, dengan beragam suku, agama, budaya. Jadi kayak ya kesadaran diri kamu aja, kamu gak bakal bisa hidup sendiri tanpa mereka. Oke, baik. Terima kasih Nanda atas waktunya. Oke, sekian video kali ini.
mahasiswa Universitas Riau. Oke, baik. Saya izin halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sinta dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Manusia. Toleransi itu sikap saling menghormati, baik itu suku, budaya ataupun agama. Sikap toleransi itu sudah diterapkan di Menurut saya sudah, karena beberapa sikap toleransi yang udah kita lihat nih ya, contohnya kayak kerjasama antar agama kan juga ada nih, kayak atau misal sekarang ini kan lagi bulan 12 ya, lagi perayaan Natal, umat muslim juga beberapa ada yang merayakan, jadi itu saling merayakan atau menghargai lah gitu perbedaan di antara itu. Jadi sejauh ini masih ada toleransi. Pak, kalau misalnya ada yang belum menerapkan sikap toleransi tersebut, gimana cara kami juga Oke, kalau misalnya sikap intoleransi ya, atau orang yang kurang toleransi itu biasanya karena kurang edukasi aja, atau kita kadang salah paham, atau dia salah paham tentang apa sih toleransi itu gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita menanggapi orang itu sih, kita juga jangan kebawa mereka, jangan kebawa emosi. Jadi harus kasih pemahaman juga, kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gitu. Terus juga jangan dijauhin, karena semakin dijauhin semakin dia salah paham. Jadi kalau misalnya itu kita pendekatan aja lah. Sekian dari wawancara kami, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Jessica dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Riau. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Luciani. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan kimia Aku mau nanya nih, menurut kamu toleransi itu apa? Kalau menurut aku, toleransi itu sikap saling menghargai antara satu perbedaan, ras, agama, dan lain-lain. Pokoknya intinya saling menghargai. Nah, di lingkungan kita sendiri nih, terutama di SMA, toleransi itu sudah diterapkan belum? Kalau di lingkungan kita sepertinya saya rasa sudah, tapi belum merata. Kalau misalnya lagi kumpul ada kegiatan ketika lalu masuk sholat, sebentar dulu sholat. Pokoknya kalau misalnya dua hari kegiatan, jika misalnya tadi pasti ibadah bersama lagi. Tapi setelah selesai, baru kita Misalnya nih, ada orang yang nggak memiliki sifat toleransi, gimana sih tanggapannya? kalau menurut aku sih nggak memiliki sifat toleransi kayak gitu. Selamat siang teman-teman, saya di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Riau. Sebelumnya boleh kami memperkenalkan diri? Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Miranda yang merupakan mahasiswa jurusan kimia semester 3. Baiklah, langsung aja. Apakah sih pendapat kakak tentang toleransi? Kalau menurut saya sendiri, toleransi itu adalah suatu sikap dimana apabila di suatu keadaan itu ada yang berbeda agama, kebudayaan, ataupun tradisinya, dimana itu kita saling menghargai satu sama lain. Menurut kakak, di fakultas kita ini, terutama jurusan kimia, toleransi itu apakah sudah diterapkan? Kalau menurut saya sendiri sudah. Bagaimana sikap kakak jika ada intoleransi? Apabila ada orang yang intoleran di daerah kita ataupun di sekitar kita, sebaiknya saling mengingatkan bahwasanya suatu kebudayaan itu tidak bisa luput dari kebudayaan lainnya, dan kita harus menghargai kebudayaan dia, karena di tiap-tiap daerah itu punya kebiasaan dan juga kebudayaan masing-masing, dan kita harus mengingatkan dia bahwasanya kita harus saling menghormati satu sama lain, karena walaupun kita tahu Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu sebagai semboyan kita beda. Saya ingin mengucapkan semoga pendapat kakak tadi bisa menjadi motivasi dari kita dan pembelajaran untuk kita semua. See you and bye-bye. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dirinya saya di sini ingin mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Riau. Baik, boleh perkenalkan dirinya dulu. Baik, di sini nama saya Muhammad Fadil atau Wali Sumendra. Saya jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Universitas
Baik. Selanjutnya menurut abang pengertian dari radikalisme itu apa sih bang? Radikalisme ya, mungkin sebenarnya kalau dari saya pribadi dan dari radikalisme ya, karena memang sebenarnya kan ini bahasanya jarang yang digunakan oleh orang-orang ya, tapi kalau menurut pandangan saya radikalisme itu suatu apa ya, perbuatan yang apa, suatu sifat atau perbuatan yang menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian dari golongan orang yang tidak pada umumnya lah, gitu maksudnya tidak pada umumnya itu ya, orang kebanyakan itu kan biasanya melakukan hal yang umum seperti ya apa lah yang biasa kita lakukan, dan kalau mereka tuh mungkin lebih kayak berbeda pendapat gitu kan. Jadi kan dalam berbeda pendapat itu mereka bisa apa gitu, melakukan tindakan ekstrim lah gitu. Itu sih kalau pendapat saya terkait dengan itu. Baik, apakah ada kalau untuk sejauh ini yang saya lihat adalah memang kan saya masih supply di FIPAS itu di Universitas. Kalau menurut saya untuk golongan orang-orang tersebut mungkin bisa jadi ada, tapi tidak banyak gitu kan. Karena kalau kita ini juga di lingkungan FIPAS sendiri, karena gimana ya, kalau secara logikanya kan kita biasa disebut saintis ya, kita tuh lebih kayak fokus pembahasan itu lebih kayak ilmuwan. Jadi jarang sih sebenarnya berbeda pendapat yang ekstrem gitu. Nah, mungkin kalau ditanyakan tadi ada atau tidaknya pasti ada, tapi beberapa orang tadi. Baik, kalau misalnya ada nih bang, bagaimana cara abang menyikapi hal tersebut atau mencegah adanya sifat-sifat radikalisme? Mungkin begini sih, kalau pencegahan ya, mungkin ketika kita menjumpai orang tersebut, mungkin yang utama sekali gitu kan, gimana dari sisi kita tuh memahamkan kepada mereka, memahamkan kepada beliau bahwa kalau sifat-sifat yang seperti itu tidak baik sebenarnya, tidak baik di lingkungan kita. Karena gimana ya, mungkin lebih ke mungkin secara pemahaman mungkin pendapat mereka itu lebih benar dibandingkan kita kan, tapi kita pada umumnya itu bersifat melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan hal umum gitu. Tapi kalau seandainya tidak bisa, mungkin lebih gimana ya, kalau dari saya pribadi bukan kan, mungkin dimatikan aja karakter, maksudnya misalnya ketiga mereka dimasukkan di golongan ini kan, jadi ya gimana bahasa dimatikan karakter itu tidak ditonjolkan gitu. Jadi kayak dia tuh ya, dia punya pemikiran tersebut tapi tidak selalu pemikiran dia itu bisa jadi kita nggak gunakan gitu, karena kita takut nanti itu yang mengarahkan radikalisme itu malah makin menyebar. Baik, terima kasih bang atas pendapatnya dan juga waktunya. Baik, hanya itulah yang acara pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa
kecemasan suatu pandangan. Abang di sekitar lingkungan ini ada nggak yang memiliki sifat Adalah yang sejauh saya melihat ataupun saya merasakan di kampus sini sendiri, selama saya pribadi saya sendiri, saya tidak ada melihat ataupun menengok terjadinya suatu radikal di kampus, karena saya lihat sendiri dengan banyaknya agama yang ada di kampus kita, dengan mahasiswanya yang beragama, berbeda-beda, budaya-budaya kita yang berbeda yang kita disatukan di media sosial. Saya tidak melihat adanya tindakan kekerasan di suatu kelompok tertentu, baik agama, suku ataupun ada pemaksaan untuk mengikuti sesuatu, baik itu organisasi ataupun pemaksaan dalam mengikuti suatu agama, suku atau budaya. Itu saya belum melihat. Kalau misalnya ada di bang orang memiliki sifat radikal, bagaimana cara bang menyikapi di lingkungan kampus? Nah, kalau misalnya di lingkungan kampus, apabila saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ada suatu tindakan radikal, kita sebagai makhluk sosial seharusnya melakukan menegur. Pertama itu kita menegur secara baik, kenapa ia melakukan hal tersebut, kenapa terjadinya hal tersebut di kemudian hari, lalu akibat-akibat apa yang bisa ditimbulkan dari tindakan radikalisme yang dia lakukan. Nah, itu saya melakukan peneguran sendiri. Apabila tidak berdampak ataupun tidak digubris, kita bisa melakukan pelaporan baik dari tingkat fakultas ataupun dari tingkat komunitas kita sendiri. Baik, terima kasih Bang atas jawaban dan waktunya. Baik, semoga yang disampaikan oleh Bang Habib tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Itu saja wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya di sini bersama salah satu mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan. Sebelumnya pada sejauh ini saya melihat tidak ada ya untuk mahasiswa itu sendiri yang mempunyai paham radikalisme. Maksudnya mereka tuh yang mempunyai sifat radikalisme, sifat-sifat yang mengarah ke sana tidak ada. Tapi saya tidak tahu juga. menurut Abang gimana reaksi Abang atau sikap Abang menghadapi mereka yang mempunyai sifat radikalisme? Kalau sikap saya melihat
menurut saya pribadi, radikal merupakan cara pandang atau tindakan seseorang yang menginginkan suatu perubahan yang signifikan namun dengan cara yang berlebihan atau ekstrim yang ingin mengubah tatanan sosial, politik maupun agama. Menurut kamu di sekitar lingkungan FMIPA ini ada nggak yang memiliki sifat seperti radikal itu? Sejauh ini yang saya tahu belum ada. Semoga nggak ada ya, belum ada. Ada nih di sekitar lingkungan kamu yang memiliki sifat radikal. Apa tanggapan kamu dan bagaimana cara kamu? Nah, kalau misalnya ada yang bersifat radikal, tentunya tanggapan kita kayak, oh ini mungkin butuh pemahaman baru gitu, butuh pandangan baru. Jadi pertama kita perlu mendekatkan diri kepada orang yang bersifat radikal itu, namun kita mendekatkan diri secara damai, sopan dan tidak menyinggung. Nah kita mulai tanya tuh pandangan dia gimana. Setelah kita tahu pandangannya, kita coba berikan pemahaman-pemahaman ketika ada kesempatan yang mungkin lebih persuasif, mengajak dan tidak menyinggung dia, sehingga tidak ada nanti suatu keadaan yang membuat kita bahaya. Nah, selanjutnya ketika ada kesempatan lagi, kita boleh tuh ajak dia ke hal-hal yang positif dan kayak toleran gitu. Nah setelah itu ketika dia udah mulai ada pemahaman baru, bolehlah kita merangkulnya untuk menjauh dari sifat tersebut. Nah untuk sejauh ini kita dapat melakukan hal tersebut untuk menangani orang yang bersifat radikal. Terima kasih kita atas waktu dan jawabannya. Baiknya itu cara kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Teman-teman, di sini bersama salah satu mahasiswa Universitas Al-Quran. Sebelumnya mari kita berkenalan dulu. Baik, boleh memperkenalkan diri apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Bin Alami. Saya dari Universitas Al-Quran, Fakultas Kedokteran, angkatan tahun 2023. Baik, di sini kami akan mewawancarai Abang tentang radikalisme. Menurut Abang apa itu radikalisme? Kalau menurut saya pribadi, radikalisme itu adalah sekelompok orang ataupun seseorang yang menganggap dirinya atau kelompoknya itu adalah yang paling benar dan menganggap orang yang tidak sepemikiran dengan dia itu salah dan harus dan dia berusaha untuk membuat orang lain itu mengikuti jejaknya dan apa kata dia gitu. Untuk di fakultas Abang sendiri, apakah sikap radikalisme itu ada? Kalau untuk di fakultas saya sih nggak ada sih. Kalau orang-orang yang suka radikalisme biasanya emang orang-orangnya lebih pengertian sih antara satu sama lain. Baiknya, mau tanya satu lagi. Menurut Abang, jika ada salah satu di antara kumpulan Abang itu ada orang yang memiliki sifat radikalisme, bagaimana Abang itu untuk menyikapi itu? Yang pertama-tama itu harus kita ketahui dulu ya, sikap radikalisme ini kan sifat yang tidak baik juga. Maka dari itu jika teman kita atau seseorang dekat kita itu mengalami bersikap radikalisme ini, kita itu bagaimana caranya kita agar memberitahukan bahwa tidak selamanya pendirian dia itu benar, dan juga ada kan setiap orang berbeda-beda dengan setiap persoalan juga dan permasalahannya. Jadi nggak bisa dia itu menyatakan diri dia itu paling benar, juga ada jawaban itu bisa benarnya itu lebih dari satu atau dua. Jadi nggak bisa lah kita menganggap orang yang radikalisme ini kita bisa maklumin gitu. Tapi harus kita beritahu juga secara pelan-pelan agar dia bisa mengerti lah dengan sikap atau mengerti sikap orang lainnya. Baik, terima kasih ya sudah memberi waktu luangnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Amin tadi bisa menjadi motivasi kita dan pembelajaran untuk kita semua. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Riau di jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Sebelumnya boleh perkenalkan diri. Bapak ada nggak sih orang-orang yang di sekitar Riau ini yang memiliki radikalisme?
mana dia itu menginginkan perubahan yang secara drastis sehingga melibatkan kekerasan apapun caranya penting ada perubahan itu radikal. Baik. Di lingkungan kita sendiri nih, terutama di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Alam, ada nggak orang yang memiliki sifat radikal? Radikal pastinya ada yang kayak aturan, yang nggak suka dengan aturan yang ada di sini. Cuman alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang sampai kan saya ramai. Pasti ada sih, pasti ada. Bagaimana nih cara Ihsan menangani atau cara Ihsan merangkul orang-orang yang memiliki sifat radikal? Tentunya kita juga langsung pastinya juga mendekatkan diri dengan mereka juga dan menanyakan kepada mereka kenapa mereka nggak setuju perubahan apa yang mereka inginkan sehingga ada mediasi dan nggak jadi mencoba. Oke, baik, terima kasih Ihsan atas waktunya. Semoga apa yang diucapin Ihsan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Riau, khususnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, sebelumnya boleh perkenalan dulu Bang? Boleh, perkenalkan nama saya Irwan Effendi Mardo dari Angkatan 20. Oke Bang Irwan, saya ingin bertanya nih Bang, menurut Abang radikal itu seperti apa? Menurut Abang sendiri sih radikal itu adalah tindakan-tindakan di mana seseorang ingin memenuhi kebutuhan kelompoknya dengan cara menempuh kekerasan. Menurut Abang di sekitar lingkungan ini ada nggak sih yang memiliki sifat radikal tersebut? Kalau untuk lingkungan kampus sendiri, tindakan radikal itu jarang terjadi, namun sesekali mungkin dapat terjadi. Contohnya dalam organisasi itu kadang terjadi sifat-sifat radikal di mana seseorang ingin memenuhi kebutuhan pribadinya dengan cara menempuh kekerasan karena dia merasa itu tidak sesuai. Berarti yang baik. Menurut Abang ada nggak sih orang-orang yang memiliki sifat radikal? Menurut Abang sih untuk di lingkungan kampus sendiri itu jarang terjadi. Namun kalau terjadi itu biasanya dilakukan oleh oknum tertentu. Contohnya misal di dalam organisasi ini ada peraturan yang minta mahasiswa yang namanya perma, di mana peraturan itu ketika membelenggu seseorang dan itu merugikannya secara pribadi karena dia nggak mau mengikutinya, dia melakukan tindakan-tindakan radikal. Lalu bagaimana cara Abang menyikapi orang-orang yang memiliki sifat radikal? Kalau cara Abang menanggapi orang-orang sifat radikal itu, jika itu dari orang-orang di sekitar Abang, misalnya keluarga, teman-teman Abang misalnya, itu Abang akan memperingatinya bahwa tindakan tersebut itu tidak baik dan sesuatu yang ditempuh dengan jalan kekerasan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan jika itu orang yang di luar, orang yang di sekitar Abang misalnya itu cuma sebatas kenal di organisasi atau gimana, Abang akan menempuh dengan cara memperingatkan dengan cara bertahap. Baik, terima kasih ya Bang. Baik, hanya itulah wawancara kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Irwan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas perkenalkan dengan saya Serti Berwadika dari jurusan kalau menurut saya terorisme itu adalah suatu tindakan kekerasan atau ancaman sebuah ancaman yang berakibatkan kayak kerusakan atau kematian bahkan mungkin salah satu faktornya itu bisa terjadi karena kebodohan kalau misalnya dengan cara menetralisir paham radikal dengan pendekatan yang